Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitriani, NIM 2014140030 dari program studi akuntansi syariah. Video ini saya buat untuk memenuhi salah satu tugas PPI atau praktik pengamalan ibadah. Adapun yang dibahas di sini yaitu tentang tasmiyah dan akikah. Pembahasan pertama yaitu tentang tasmiyah. Tasmiyah adalah pemberian nama kepada anak yang baru lahir. Adapun peralatan-peralatan yang dipersiapkan yaitu yang pertama, Al-Quran, yang kedua calon nama bayi, yang ketiga gunting, yang keempat kurma, gula jawa atau madu, yang kelima kelapa, dan yang keenam itu tapung tawar sepaket jika mau. Kemudian mengenai tata cara pelaksanaan tasmiyah, yang pertama yaitu membaca Quran Surah Ali Imran ayat 33 sampai dengan ayat 37. Kemudian dilanjutkan dengan prosesi pemberian nama. Setelahnya membaca basmalah, kemudian dilanjutkan dengan membaca lafaz tasmiyah. Lalu membaca doa tasmiyah, menggunting rambut si bayi, melakukan tahnik atau mencicipkan sedikit kurma, madu atau gula jawa ke mulut si bayi. Kemudian sebelum ditutup itu membaca doa selamat terlebih dahulu. Dan setelah itu bisa dilanjutkan dengan tausiah tentang akidah dan tasmiyah. Adapun lafaz tasmiyah yang dibaca yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Sammaituka ya gulamu bima sammakallahu fil azali fulan bin fulan. Yang artinya, saya memberi nama kamu ya gulam, sebagaimana Allah memberi nama kamu sejak zaman azali, fulan bin fulan. Adapun untuk bayi perempuan, maka kata gulam itu diganti dengan gulamah. Kemudian, setelah dibacakan lafaz tasmiyah tersebut, maka hendaknya yang hadir sama-sama menjawab dengan ucapan Barakallahu lahu, yang artinya semoga Allah memberkahinya. Adapun jika bayi yang ditasmiyahi tersebut adalah bayi perempuan, maka lafaz lahu itu diganti dengan lafaz laha. Adapun doa tasmiyah yang dibacakan yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma taqabbal minna du'aana wa taqabbal minna a'malana innaka antas sami'ul alim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ij'al hadzal isma mubarakan lahu waj'al bi ta'atika istighalahu wa bima yardika amalahu wa bi talibil ilmi ijtihadahu wa khtim bis salihati ajalahu. Adapun jika bayi yang ditasmiyahi itu adalah bayi perempuan, maka lafaz hu dibaca dengan lafaz ha, diganti dengan lafaz ha. Kemudian pembahasan selanjutnya yaitu tentang akikah. Akikah ini adalah penyembelihan domba atau kambing untuk bayi yang telah lahir, yang dilaksanakan pada hari ke-7, ke-14, 21, dan seterusnya setelah bayi tersebut dilahirkan. Berdasarkan beberapa hadis, jumlah hewan akikah yang lebih utama adalah 2 ekor untuk anak laki-laki dan 1 ekor untuk anak perempuan. Dalam kitab Sunan An-Nasa'i hadis nomor 4145 yang berbunyi, telah mengabarkan kepada kami Ubaidullah bin Sa'id, ia berkata, telah menceritakan kepada kami Sufyan, ia berkata, Amr berkata dari Atha, dari Habibah binti Maisarah, dari Ummu Qurs, bahwa Rasulullah SAW bersabda, untuk anak laki-laki 2 ekor kambing yang sama, dan untuk anak wanita 1 kambing. Adapun beberapa dalil tentang pelaksanaan akikah. 2 di antaranya yaitu dari Aisyah, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda,
bayi laki-laki diakikahi dengan 2 kambing yang sama dan bayi perempuan 1 kambing. Hadis riwayat Ahmad, Tirmizi, Ibnu Majah. Kemudian dalil yang kedua berbunyi, anak-anak itu tergadai atau tertahan dengan akikahnya. Disembelih hewan untuknya pada hari ke-7, dicukur kepalanya dan diberi nama. Hadis riwayat Ahmad. Kemudian, syariat tentang akikah yang berhubungan dengan si bayi tersebut. Yang pertama, disunatkan untuk memberi nama dan mencukur rambut atau menggundulnya pada hari ke-7 sejak hari lahirnya. Misalnya, si bayi tersebut lahir pada hari Ahad, maka akikahnya itu jatuh pada hari Sabtu. Kemudian yang kedua, bagi anak laki-laki itu disunatkan berakikah dengan 2 ekor kambing dan perempuan dengan 1 ekor kambing. Kemudian yang ketiga, akikah ini utamanya itu dibebankan kepada orang tua si anak. Tetapi, boleh juga dilakukan oleh keluarga yang lain jika ingin melakukannya. Kemudian yang keempat, akikah ini hukumnya sunnah, namun dianjurkan. Kemudian mengenai hukum akikah yang dilaksanakan setelah anak tersebut sudah dewasa atau berkeluarga. Nah, pada dasarnya kan akikah ini disyariatkan untuk dilaksanakan pada hari ke-7 dari hari kelahiran. Jika tidak bisa, maka bisa dilaksanakan pada hari ke-14, 21, dan seterusnya. Namun demikian, jika ternyata ketika kecil itu belum diakikahi oleh orang tuanya, maka bisa melakukan akikah sendiri pada saat si anak sudah dewasa. Para pengikut Imam Syafi'i juga berpendapat demikian. Menurut mereka, anak-anak yang sudah dewasa yang belum diakikahi oleh orang tuanya itu dianjurkan baginya untuk melakukan akikah atas dirinya sendiri. Kemudian, mengenai pembagian daging akikah. Daging akikah itu lebih baik dibagikan saat masih mentah atau saat sudah dimasak. Jadi, dianjurkan agar daging akikah tersebut diberikan dalam kondisi sudah dimasak. Hal ini berdasarkan pada hadis Aisyah radhiyallahu anhu yang berbunyi, sunnahnya 2 ekor kambing untuk anak laki-laki dan 1 ekor untuk anak perempuan. Ia dimasak tanpa mematahkan tulangnya, lalu dimakan oleh keluarganya, dan disedekahkan pada hari ke-7. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Kemudian masih dalam pembagian daging akikah, itu menurut Syekh Jibrin berkata, sunnahnya itu dia memakan sepertiganya, menghadiahkan sepertiganya kepada sahabat-sahabatnya, dan mensedekahkan sepertiga lagi kepada kaum muslimin, dan boleh mengundang teman-teman dan kerabat untuk menyantapnya, atau boleh juga dia mensedekahkan semuanya. Adapun doa menyembelih hewan akikah yaitu Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahi wallahu akbar, Allahumma minka walak, Allahumma taqabbal minni hadhihi akikah. Kemudian yang terakhir yaitu mengenai hikmah dalam pelaksanaan akikah. Akikah menurut Syekh Abdullah Nasih Ulwan dalam kitab Tarbiyatul Aulad fil Islam, beberapa hikmah diantaranya. Yang pertama, menghidupkan sunnah Nabi Muhammad SAW dalam meneladani Nabiullah Ibrahim alaihissalam tatkala Allah menebus putra Ibrahim yang tercinta, yaitu Ismail alaihissalam. Kemudian yang kedua, akikah merupakan tebusan hutang anak untuk memberikan syafaat bagi kedua orang tuanya kelak pada hari perhitungan, sebagaimana Imam Ahmad mengatakan, dia tergadai dari memberikan syafaat bagi kedua orang tuanya dengan akikahnya. Kemudian yang ketiga, merupakan bentuk takorub atau pendekatan diri kepada Allah, sekaligus sebagai wujud rasa syukur atas karunia yang dianugerahkan Allah dengan lahirnya sang bayi tersebut. Kemudian yang keempat, memperkuat ukhuwah atau persaudaraan di antara masyarakat. Demikianlah pembahasan tentang akikah dan tasmiyah dari saya. Semoga bermanfaat. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.